Nggak ada di sini yang berani datang persekusi orang, nunjuk-nunjuk orang. Ana cucu Nabi. Nggak ada yang berani kayak gitu di sini, saudara. Ana kasih tahu kepada antum semua, di Aceh ini nggak ada orang berani nepuk dada sendiri nunjukin dirinya cucu Nabi, nggak ada. Kalau ada orang marah-marah datang ke rumah gua, dia nunjuk diri sebagai cucu Nabi, mukanya aku tempong duluan. Ada ya. Jadi seperti itu kira-kira teman-teman. Kalau ada yang berani persekusi lah, datangi gerombolan beramai-ramai mau buat acara kayak preman, itu hancur lebur di sini. Nggak bisa seperti itu. Nggak percaya, coba aja. Oke, saya hari ini akan membahas tentang kenapa TIJ dan Bung Lubis 212 tidak bisa dipersekusi ya, atau diintimidasi oleh orang-orang orang-orang liar atau segala macam lah, preman-preman. Yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa kita hidup di Aceh, kita tinggal di Aceh. Di sini budaya premanisme sudah terminimalisir. Budaya premanisme. Kalau berbicara preman, segala macam nggak ada di Aceh preman, saudara. Kalau kalian mau berkunjung ke Aceh yang belum pernah ke Aceh, ya coba kalian datang ke Aceh. Ada nggak preman di Aceh? Yang nenteng-nenteng tato segala macam, malak-malak orang, nggak ada teman-teman. Khususnya di tempat saya tinggal itu nggak ada yang berani kayak gitu. Kalau ada yang berani malak kita itu di warung atau di jalan, itu nggak nyaman hidupnya, saudara. Ya, jadi seperti itu kira-kira. Tapi kalau preman ceramah ada nggak di Aceh? Ada tadi malam di Langsa ya. Jadi seperti itu. Terus kenapa Bung Lubis juga tidak bisa dipersekusi? Bung Lubis itu kan iparnya TIJ. Ya. Kita sama-sama ngonten bareng kadang-kadang. Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Nah. Terus ada kelompok-kelompok atau organisasi tertentu yang bisa mempersekusi ke segala arah. Kenapa TIJ tidak dipersekusi? Contoh misalnya nih, gua waktu itu nyenggol guru Ana, Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Itu datang anak-anak FPI datang ke rumah Ana. Datang, tapi bukan mempersekusi seperti yang digembar-gemborkan para budak. Mereka datang baik-baik, kita ngopi bareng, kita bercengkrama. Ya, mereka datangnya sopan, gua nyambutnya juga sopan. Nggak ada berkelahi nggak ada. Kenapa? Mau siapapun di sini kalau main persekusi di sini itu nggak nyaman hidupnya. Apalagi sama TIJ. Jadi langkah di sini kalau ada masalah gimana? Ya lapor polisi. Kalau misalnya ada indikasi pelanggaran hukum, karena kita di sini sangat kooperatif. Sangat kooperatif. Kalau ada masalah terkait dengan pelanggaran hukum atau merugikan orang lain, silahkan lapor polisi. Ya. Ini yang pertama, memang dari dulu tidak ada preman-preman di sini. Ya. Karena preman di sini nggak bisa sembarangan, saudara. Mau sok-sok jagoan, mau sok-sok preman, itu nggak bisa di sini. Meninggal, saudara. Makanya kalau misalnya kalian merasa sebagai orang yang didukung oleh 7 juta umat, coba mainkan. Coba mainkan. Apalagi di organisasi tersebut banyak teman-teman dan rekan-rekan saya juga. Satu. Di organisasi tersebut banyak rekan-rekan saya. Nah, kemudian kiprah orang-orang yang mencoba untuk persekusi di sini berakhir dengan tragis ya. Ya, di sini begitu teman-teman. Istilahnya Gedanyo Aceh Mesyedara, kita Aceh bersaudara. Nah, kemudian di sini juga salah satu daerah, kalau kami menyebutnya bangsa Aceh ini. Kenapa? Karena di dalamnya banyak sekali suku. Bahkan banyak sekali bangsa-bangsa pendatang dari leluhur kita. Yani di sini multi etnis teman-teman. Multi etnis, multi culture,
baik budaya lokal maupun budaya impor. Begitu juga tentang agama. Di sini mayoritas Muslim atau Muslim sebagai mayoriti. Kemudian agama-agama lain yang tinggal di Aceh juga nyaman. Mereka memeluk agama mereka sendiri. Ya. Nanu pakai TikTok bang, TIJ nggak pakai TikTok bang. TIJ pakai taktik aja. Ya. Mungkin nanti kalau saya udah kembali ke kampung halaman baru saya pakai TikTok ya. Mungkin. Jadi saya katakan kepada kita semua, ada yang mengisukan misalnya Aceh ini orangnya radikal-radikal, enggak. Justru mayoritas Muslim yang ada di Aceh ini melindungi yang minoritas yang beragama lain. Kenapa? Kita menjalankan perintah agama masing-masing, kita nggak campur aduk agama orang, kita nggak ikut campur. Nggak ikut campur. Waktu konflik pun di Aceh tidak ada orang yang ngebom gereja, ngebom rumah ibadah yang lain. Mungkin teman-teman yang tidak tahu, oh di Aceh mungkin nggak ada rumah ibadah agama lain. Ada, gereja ada, wihara ada, ya bahkan kuil Hindu ada. Maksudnya tempat beribadah orang Hindu juga ada, turunan-turunan India. Bahkan mereka bisa bebas beraktivitas di luar daripada ruangan. Ya. Apalagi kita sebagai Muslim, tentu kita mencintai ulama, kita mencintai habaib. Kemudian nggak ada di sini yang berani datang persekusi orang, nunjuk-nunjuk orang, ana cucu Nabi. Nggak ada yang berani kayak gitu di sini, saudara. Ana kasih tahu kepada antum-antum semua, di Aceh ini nggak ada orang berani nepuk dada sendiri nunjukin dirinya cucu Nabi, nggak ada. Kalau ada orang marah-marah datang ke rumah gua, dia nunjuk diri sebagai cucu Nabi, mukanya aku tempong duluan. Makanya nggak ada. Ada orang tiba-tiba datang ke rumah TJ. Antum tidak tahu kalau anak cucu Nabi, ku tendang mukanya. Kemudian ada orang azan, suruh kita azan misalnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kemudian ana bilang, orang itu bilang, itu kakek anak atau kakek ente? Ana menjawab, bukan kakek ente, bukan juga kakek ana. Itu Rasulullah, rahmatan lil alamin. Itu. Ada ya. Jadi seperti itu kira-kira teman-teman. Kalau ada yang berani persekusi lah, datangi gerombolan beramai-ramai mau buat acara kayak preman, itu hancur lebur di sini. Nggak bisa seperti itu. Nggak percaya, coba aja. Ya, coba aja. Misalnya budaya menghasut nih, kita hasut, nih sudah menghina cucu Nabi. Ini sudah, yang mana cucu Nabi? Pasti ditanya dulu, yang mana cucu Nabi? Oh yang itu. Kenapa bisa seperti itu? Nggak langsung main pukul di sini, babak belur nanti. Nggak bisa. Kecuali main endap-endapan di tempat-tempat gelap, mungkin bisa jadi. Tapi kalau terang-terangan kayak di tempat kalian itu nggak bisa.